Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-7 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-30 sampai ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya khudhuhu faghulluh, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita siksaan zahir yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir di kehidupan akhiratnya, setelah sebelumnya mereka merasakan siksaan batin berupa penyesalan yang begitu mendalam, bercampur dengan kesedihan yang tiada tara, serta rasa takut mereka yang begitu mengerikan. Jadi inilah gambaran dari siksaan-siksaan zahir yang akan mereka rasakan. Nah, di antara gambaran tersebut, pertama, khudhuhu faghulluh, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyiksa orang-orang ini, ashabus shimal, yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kirinya atau dari arah belakangnya. Jadi yang pertama, mereka ditangkap oleh malaikat Zabaniyah dengan sangat keras dan kasar. Faghulluh. Kemudian para malaikat ini diperintah oleh Allah untuk membelenggu tangan mereka. Jadi dibelenggulah tangannya ke lehernya. Nas'alullah as-salama wal afiyah.
Ini bentuk penyiksaan. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, di surat Al-Mu'min ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Yushabun, seraya mereka itu diseret. Jadi mereka dipegang, mereka diambil, mereka ditangkap dengan sangat keras dan kasar. Kemudian mereka dibelenggu tangan ke lehernya. Setelah itu mereka pun diseret. Di ayat yang lain di surat Al-Insan ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan juga sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Ini gambaran siksaan zahir yang pertama. Kemudian yang kedua, tsummal jahima salluh. Mereka digiring untuk masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, sehingga mereka merasakan panasnya api neraka yang sangat luar biasa. Panasnya api neraka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, panasnya api dunia itu satu bagian dari berapa, Bu? 70 bagian panasnya api neraka. Jadi api yang kita nyalakan di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jadi masih ada 69 kali lipat panas yang lebih dari panasnya api dunia. Tsummal jahima sallu. Kemudian yang ketiga, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Mereka dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Zira. Satu zira itu segimana? Satu zira segimana, Ibu? Satu hasta itu segimana? Ada satu hasta, ada satu depa. Kalau satu depa berarti bentangan tangan. Kalau zira itu dari ujung jari tengah sampai ujung sikut. Itu namanya zira. Kalau 70 zira, ya dikalikan saja. Taruhlah 45 cm itu kali 70. Panjang tidak? Panjang sekali. Itu kalau zira manusia. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa hasta yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ukuran hastanya malaikat, bukan hasta manusia. Hasta manusia saja sudah panjang, 70 zira', bisa 35 meter mungkin lebih, begitu ya, dibelit. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau hastanya malaikat? Hal ini menunjukkan betapa panjangnya rantai pengikat yang digunakan untuk menyiksa penghuni neraka Jahannam.
Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa penghuni neraka itu tidak hanya diikat dengan satu tali saja, tidak hanya diikat dengan satu rantai saja, melainkan mereka akan diikat dengan 70.000 tali yang masing-masingnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Di riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Akan didatangkan 70.000 tali pengekang di neraka Jahannam pada hari itu. Dan di setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Semua ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir di dalam neraka tidak memiliki satu cara pun untuk dapat mengurangi dan meringankan rasa azab yang pedih tersebut. Mau kemana? Gak bisa kabur. Gak bisa juga kong kalingkong. Mau kong kalingkong pakai apa? Pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak. Jadi kalau ada orang masuk neraka matinya kafir, ya anaknya misalkan punya pangkat tinggi waktu di dunia, presiden kah, jenderal bintang 7 kah, atau apapun yang dihormat oleh manusia dianggap sebagai penguasa bumi ini. Kira-kira bisa nggak dijadikan tameng, dijadikan ordal, orang dalam? Supaya apa? Supaya negosiasi sama malaikat. Sudah kita damai saja, nggak usah disiksa. Tidak bisa. Harta dan anak-anak itu tidak manfaat. Tidak manfaat. Dan manusia menghadap Allah itu bawa apa, Ibu? Tidak bawa apa-apa kan? Kita lahir tidak bawa apa-apa, nanti juga mati tidak bawa apa-apa. Tidak peduli ketika di dunia kita sekaya apa, seberkuasa, ya sebesar apa kekuasaan kita. Nanti di akhirat itu semua sirna. Di ayat-ayat sebelumnya kan sudah kita bahas. Halaka anni sultaniyah. Ya, halaka anni sultaniyah. Sudah tidak ada lagi kekuasaan. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta dan kekuasaan yang sering dibangga-bangga manusia itu tidak bisa membela, tidak bisa menolong, tidak bisa jadi tameng di kehidupan akhirat. Maka tidak ada celah untuk mereka itu kemudian bisa berusaha bagaimana ini bisa ringan azab saya. Atau bahkan bagaimana bisa kabur ini. Bisa kabur. Supaya tidak disiksa, gimana caranya? Mau kabur ke surga? Karena di sana kan hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Tidak bisa. Tali kekangnya banyak begitu. Ditarik oleh banyak malaikat. Dan malaikat itu ada penjaga-penjaganya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini gambaran siksaan yang begitu dahsyat. Mereka rasakan di kehidupan akhirat. Dan banyak lagi gambaran-gambaran lain. Ya, makanannya seperti apa, minuman penduduk neraka bagaimana. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Mereka diazab sesuai dengan dosanya masing-masing ketika di dunia. Dan mereka diazab pada anggota tubuh yang mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seterusnya. Taib. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-33
34. Allah berfirman, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Inilah dua sebab di antara sekian banyak sebab mereka disiksa di dalam api neraka. Sebab pertama, la yu'minu billahil azim. Mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka tidak bertauhid kepada Allah. Mereka tidak iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Tidak beriman itu imma mereka memang ada di luar Islam dan mati di atas kekufurannya, imma mereka itu munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, atau mereka ini ada di dalam lingkaran Islam, namun mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman sampai kemudian mereka menutup usia itu dan tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran atau kesyirikan yang mereka kerjakan. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Siapa di antara hamba-hambanya yang sah imannya, dan siapa di antara hamba-hambanya yang kemudian dia keluar dari keimanan. Maka siapapun yang tidak beriman kepada Allah Al-Azim, itu sebab terbesar untuk orang itu disiksa di dalam api neraka. Kemudian sebab yang kedua disebutkan di ayat ke-34-nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga tidak mendorong dirinya, juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam hati mereka tidak hinggap kasih sayang bagi fuqara dan masakin yang membutuhkan. Dia tidak pernah memberinya dengan hartanya dan tidak juga menganjurkan selain dirinya agar memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi tidak punya jiwa sosial, tidak punya rasa empati. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari dua ayat ini kita bisa mengetahui tentang keutamaan dan keistimewaan iman, kemudian amal soleh yang disebut dengan it'amut ta'am, yakni memberi makan. Memberi makan tentu ini amalan yang mulia. Sasarannya adalah fuqara, masakin, du'afa, atau siapapun yang memang masuk kategori orang-orang yang membutuhkan makanan. It'amut ta'am, ini amalan yang mulia. Barakallahu fikum. Kenapa ini begitu mulia, Ibu? Dia bersanding dengan al-iman billahil azim. Dia bersanding, amalan ini bersanding dengan iman kepada Allah yang Maha Agung. Begitu ya. Disandingkannya it'amut ta'am, memberi makan, dengan iman, menunjukkan betapa tingginya nilai dan kedudukan dari perbuatan memberi makan fakir miskin di sisi Allah. Dia bersanding dengan amalan yang begitu besar. Dia bersanding dengan perkara mendasar dalam agama ini, yakni al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang lainnya mengapa begitu istimewa it'amut ta'am ini? Karena memang makanan itu kebutuhan pokok manusia. Manusia untuk mempertahankan hidupnya, dia mesti apa, Ibu? Mesti makan.
Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Kebutuhan pokok yang semua manusia pasti mencarinya. Pergerakan manusia setiap harinya, bahkan binatang, pergerakan mereka setiap harinya apa, Bu? Di antaranya kan itu, cari makan. Nah, kalau kita ketemu orang pagi-pagi, mau kemana Pak? Mau cari sesuap dua suap nasi. Ya. Padahal bukan satu suap itu kan istilah saja. Yang dia cari ya satu gudang nasi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cari makan. Coba lihat kucing, kalau nyamperin kita, minta apa dia, Ibu? Minta makan. Meong-meong itu minta apa dia? Ya, kadang ngelus-ngelus betis kita gitu. Dia minta makan. Taib, ini kebutuhan mendasar dari makhluk hidup, makan. Maka dia amalan yang begitu istimewa. Orang mampu saja kalau kita kasih makan, seneng gak Ibu? Ibu kalau ditraktir teman, seneng gak? Seneng. Ya. Padahal mungkin yang ditraktir ya, mohon maaf, kadang mungkin ibu-ibu yang punya kemampuan di rumah saya lebih enak daripada yang dikasih ditraktir. Tapi seneng. Gitu ya. Seneng. Hitungannya hadiah. Kalau kita ngajak orang, sebetulnya dia orang kaya, orang mampu, tapi kita traktir. Kita ajak undang makan. Hitungannya hadiah. Kalau fuqara masakin du'afa, maka hitungannya sedekah. Dua-duanya amalan istimewa. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sok Ibu dari sekian banyak teman pengajian, mana yang paling Ibu senang? Yang sering neraktir kan? Oh, bestinya banyak itu. Kenapa? Sering ngasih makan dia. Nanti habis kajian kita makan yuk. Gitu. Kira-kira pada daftar nggak itu? Daftar. Yang kejauhan saja sayup-sayup kedengaran langsung nimbrung. Saya ikut dong. Barakallahu fikum. It'amut ta'am. Ini amalan yang begitu istimewa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia bersanding dengan iman. Maka dengan kata lain, bahwa tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia senang membantu fakir, miskin. Karena amalan tersebut merupakan wasilah untuk dia meningkatkan imannya. Ya, dan Masya Allah Ibu, makanya kan jadi program pemerintah itu, It'amut ta'am. Daya tariknya besar. Ya kan Ibu? Nggak tahu sudah terlaksana atau belum. Ya. It'amut ta'am, memberi makan. Nah, itu kalau diiklankan kan jadi daya tarik. Wih, kita dapat makan gratis lagi. Gitu ya. Masya Allah. Ya, semua orang butuh makan. Dan itu kan real. Maksudnya nyata begitu ya. Artinya sesuatu yang nyata. Semua butuh makan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka orang yang benar-benar beriman, maka dia akan senang membantu fakir miskin. Nah di antara bantuan itu adalah memberi makan. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu di sini punya program bagi sembako tiap bulan, Masya Allah. Itu satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita amanah di dalam menjalankannya. Ya, di dalam menghimpun, juga di dalam menyalurkan tepat kepada sasaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini amalan yang sangat mulia. Kita jadi penyalurnya saja itu pahalanya sudah sama. Ya, penyalur bantuan itu Ibu, itu pahalanya sama dengan yang nyumbang. Catatannya bagaimana dia bisa amanah, kemudian jelas dia ikhlas di dalam melaksanakan tugas tersebut,
kemudian dia tidak iri kepada fuqara masakin yang mendapatkan jatah. Gitu. Kan bisa jadi ya orang ketika membagikan, enaknya jadi orang miskin. Gitu. Dia iri sama orang miskin yang mendapatkan jatah. Ya misalkan ya untuk menuntaskan kemiskinan, ada satu orang miskin, kita ingin angkat dia derajatnya dari kemiskinan supaya tahun depan dia jangan lagi statusnya jadi orang miskin atau jadi gakin. Maka kita biayai, misalkan kontrakannya dibayarkan setahun, beras di stok untuk bisa 1 tahun, kebutuhannya, hutangnya dilunasi. Kita penyalurnya kan bisa saja iri, enaknya kamu gitu ya. Dijamin 1 tahun ke depan. Nah itu syaratnya tidak boleh iri. Tidak boleh iri kepada orang yang mustahik ya mendapatkan hak ya dari zakat. Nah itu kalau begitu keadaannya, maka sejatinya penyalur, dia mungkin habis waktunya, dia habis tenaganya, barakallahu fikum, dia tinggalkan anak istrinya mungkin demi tersalurnya amanah ini. Dia mendapatkan pahala yang sama seperti siapa? Seperti yang nyumbangnya. Masya Allah, ini semuanya amalan mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini sejatinya adalah barahinul iman. Gambaran kebenaran dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah jika Allah menyatakan bahwa orang yang tidak memberi makan dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang yukadzibu biddin, yakni mendustakan agama. Suratnya sering kita dengarkan. Di surat Al-Ma'un ayat 1-3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ya di antara ciri mereka apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim tidak boleh dihardik. Anak yatim itu disayangi, diusap kepalanya, didoakan, kemudian dikafil, dibantu kebutuhannya. Jangan dihardik. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya sekarang mah anak yang lengkap saja orang tuanya sering jadi sasaran bully. Ya di sekolahnya, di lingkungan pergaulannya. Ya apalagi anak-anak yatim. Baik. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah di sini poinnya. Dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, dia tidak memotivasi dirinya ya untuk berkontribusi memberi makan kepada fuqara masakin. Dia pun tidak mengajak orang. Tidak menganjurkan orang memberi makan kepada orang miskin. Artinya di sini kita mesti berupaya bagaimana kita mendapatkan jatah bagian daripada amal yang mulia ini, yakni it'amut ta'am. Kemudian kita juga mendorong manusia untuk sama-sama peduli, memiliki empati kepada fuqara dan masakin, membantu mereka, menolong mereka. Bahkan jika mampu tuntaskan kemiskinan mereka itu, ya supaya tahun depan sudah bukan lagi mustahik. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini iman dan it'amut ta'am. Bersanding menggambarkan keistimewaan dan keutamaan dua amaliyah yang agung ini. Dan dari sini di faedah terakhir kita juga bisa memahami bahwa hakikat ketakwaan, kesolehan bukan semata yang sifatnya personal. Namun juga yang sifatnya sosial.
sehingga memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Harus peka. Ya, orang beriman itu harus punya kepekaan. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena memang takwa itu bukan semata ibadah ritual kepada Allah. Bukan takwa hanya takwa personal saja. Nah, ini Ramadan, hikmah terbesarnya apa ini, Bu? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika ini menjadi inti tujuan dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, inti tujuan dari tarbiyah Ramadan, kita mesti menggali dan mendalami. Ini apa sebetulnya takwa ini? Ternyata kalau digali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ketakwaan itu bukan semata ketakwaan personal. Namun lebih dari itu, bagaimana kita juga bisa mendapatkan predikat takwa secara sosial. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Jami Al-Ulum wal Hikam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau menyatakan, katsir minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bi huquqillah duna huquqi ibadihi. Banyak sekali manusia yang menyangka, tidak sedikit manusia yang mengira bahwasannya takwa itu hanya semata baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa mengindahkan hubungan yang baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau di sini ingin menegaskan bahwa takwa hakiki itu adalah ketakwaan secara personal juga secara sosial. Nah, madrasahnya itu ada di bulan Ramadan. Madrasahnya itu ada di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya, kalau orang ingin meningkatkan nilai-nilai ketakwaannya secara menyeluruh, maka manfaatkan madrasah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapan besarnya ketika seorang hamba Allah keluar dari bulan Ramadan, dia baik hubungannya secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian juga dia mendapatkan hablum minan nas, ketakwaan secara sosial. Semakin baik hubungannya dengan pasangan, semakin baik hubungannya dengan anak keturunan, semakin baik hubungannya dengan orang tua, semakin baik hubungannya dengan mertua. Ini orang-orang terdekat saja dulu. Ya, ibu-ibu. Ada yang tidak akur sama mertua? Ada yang tidak akur sama mertua? Jangan nunggu lebaran. Selesaikan sekarang. Ya. Masih sebel Ustadz, nanti saja lebaran aja. Jangan, dari sekarang. Iya, kalau kita masih hidup di lebaran nanti. Ini Ramadan, wasilah terbesar. Dan orang kalau momen Ramadan ini kan insya Allah dorongan untuk bisa menyelesaikan masalah itu mudah. Ya, efek dari ibadah puasa. Dorongan untuk memberi maaf, dorongan untuk minta maaf, dorongan untuk menghilangkan ego. Itu sangat besar dorongannya ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Banyak kasus, Ibu. Menantu itu enggak akur sama mertua. Menantu perempuan biasanya. Tidak akur sama mertua perempuan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang tidak akur dengan adik kakaknya, rebutan warisan. Ya, kemarin baru saja saya dicurhati. Ya, ada keluarga besar 10 anak, ya, susah mengeluarkan warisan karena 3 tidak mau tanda tangan. Barakallahu fikum.
Nah, ini muamalah seperti ini diselesaikan. Ya. Kenapa? Itulah nilai hakikat dari ketakwaan. Kita juga bertakwa secara sosial, hubungan, interaksi, komunikasi, muamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang terdekat kita. Sekali lagi, madrasahnya semua ada di bulan Ramadan. Ada penjelasan menarik terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Di PDF enggak saya tulis Ibu ya. Ini tambahan. Ibu kalau nyari-nyari enggak ada. Hadis yang insyaallah ibu-ibu hafal semua. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hadis pendek ini Ibu. Kalau Ibu amalkan, Ibu praktekkan dengan sebaik-baiknya, Ibu akan menjadi orang yang mendapatkan hakikat ketakwaan, hakikat kesolehan, dan otomatis kita akan menjadi orang yang selamat dan bahagia lahir batin sampai nanti di kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena hadis ini walaupun pendek, walaupun singkat, dia menjadi kurikulum hidup. Dan ini kecerdasan dakiknya Imam An-Nawawi ketika beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Apa kurikulum hidup itu? Hadis ini Ibu, itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta kita? Bagaimana menjalin hubungan dengan pencipta kita? Jawabannya apa? Penggalan hadis pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dalam keadaan apapun. Itu menjalin hubungan kepada Allah. Bertakwa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Bertakwa kepada Allah. Masih bujangan, bertakwa kepada Allah. Sudah nikah, bertakwa kepada Allah. Sudah punya anak, bertakwa kepada Allah. Sudah bercucu, bertakwa kepada Allah. Sedang sehat, bertakwa kepada Allah. Sedang sakit, bertakwa kepada Allah. Ya, sedang punya harta, bertakwa kepada Allah. Sedang tidak punya harta juga wajib bertakwa kepada Allah. Sedang aman lingkungan kita, wajib bertakwa. Sedang musibah juga wajib bertakwa. Ini hubungan dengan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri? Apa jawabannya Ibu? Bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, bersikap terhadap diri sendiri? Jawabannya adalah penggalan kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi ini maksudnya adalah dorongan bagi kita semua untuk selalu berusaha memperbaiki diri dengan taubat nasuha, dengan mengisi lembaran-lembaran hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi manusia itu harus banyak taubat. Harus banyak taubat. Lagi sahur, banyakin istighfar. Jangan fokusnya makanan aja. Menu apa lagi?
masak apa lagi. Sampai bingung ini mau masak apa. Orang kaya, orang miskin ternyata sama saja. Ya. Bingung. Orang kaya bingung mau masak apa karena pilihannya terlalu banyak. Kalau orang miskin karena nggak ada pilihan. Ya. Mau makan apa? Gitu. Artinya sama-sama bingung. Jangan bingung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya urusan makan sahur itu. Tapi ada amaliyah yang agung, banyakin istighfar. Saat buka puasa juga begitu. Jangan hayo kepada makanan fokusnya. Ada amal yang sering dilewatkan, namanya doa. Makanya ibu, sering kita sampaikan menjelang Ramadan, coba tulis doa-doa itu. Sesuai hajat kita. Ibu punya banyak kebutuhan ini kan? Ibu-ibu di sini banyak kebutuhan enggak? Banyak. Kalau banyak, tuliskan apa yang kita butuhkan. Mintakan kepada Allah momen Ramadan, di momen Ramadan ini. Minta sama Allah. Di list apa kebutuhan kita, apa yang kita inginkan. Yang sedang sakit, ya Allah saya pengen sehat. Yang sedang punya hutang, ya Allah saya pengen lunas. Kebaikan-kebaikan dunia silahkan minta. Lebih-lebih kebaikan agama dan kebaikan akhirat kita. Ya Allah saya ini pemalas. Jadikan saya hamba-Mu yang rajin ya Allah. Ya Allah saya ini cerewet. Jadikan saya bisa menjaga lisan. Supaya tidak banyak lagi penderitaan orang-orang gara-gara cerewetnya saya. Semua ya. Kekurangan-kekurangan kita mintakan kepada Allah supaya Allah yang menyempurnakan kekurangan kita sehingga bukan lagi menjadi kekurangan tapi menjadi kelebihan. Kelebihan yang baik dan berpahala di sisi Allah. Nah itu mintakan. Ini interaksi kita dengan diri kita, banyak taubat dan terus istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nantinya menempat diri, ya, kemudian menata diri untuk bisa lebih baik lagi dengan taubat dan amal saleh. Nah yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini jawaban dari pertanyaan bagaimana muamalah kita dengan sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minan nafsi, wa hablum minan nas. Semuanya terjawab dengan hadis singkat ini. Bagaimana interaksi, komunikasi, muamalah kita kepada Allah, kemudian kepada diri sendiri, kemudian kepada sesama hamba Allah. Kepada sesama hamba Allah, yakni dengan berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Berusaha bagaimana dalam hidup ini kita memiliki makarimul akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Yang inti daripada akhlak mulia itu terpusat pada 4 poin. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya penjelasan Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa Bu? 4 poin yang menjadi inti dari akhlakul karimah. Siapa yang punya 4 ini, maka insya Allah berarti ada pada dirinya akhlakul karimah. Apa saja Bu? Pernah kita bahas kalau tidak salah. Siapa yang masih ingat? Pertama, apa pertama? Badlun nada. Apa Bu? Badlun nada. Apa artinya? Gemar memberikan pertolongan, bantuan. Yang kedua, kaful adza. Kaful adza, berusaha atau menahan diri, berusaha menahan diri dari mengganggu atau menyakiti orang lain.
Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Sabar atas segala gangguan, ujian, cobaan, rintangan, tantangan, hambatan, DLL. As-sabru 'alal adza. Nah, yang keempat, talaqatul wajh. Yang keempat, talqatul wajh. Talaqatul wajh itu murah senyum, berwajah ceria, sumringah. Baik, Ibu. 4 ini ya. 4 yang menjadi inti poin dari akhlakul karimah. Pertama, gemar memberikan bantuan dengan cara apapun, terkait dengan apapun. Bantuan tidak mesti uang. Bisa dengan ilmu, bisa dengan ide, gagasan, pikiran. Apapun yang bermanfaat. Kemudian menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Yang ketiga, sabar atas segala gangguan. Yang keempat, murah senyum, berwajah ceria. Ini ciri orang yang berakhlakul karimah. Coba Ibu datang ke pengajian sini, tiba-tiba mojok, jemedut aja, cemberut, ditanya enggak jawab. Kira-kira orang nyaman enggak? Enggak. Ya, ini si ibu ini kenapa? Jemedut terus. Ya. Harus talaqatul wajh, sumringah. Sumringah. Ya tentu dalam batasan begitu ya. Dalam batasan. Artinya tidak semua harus disenyumin. Suami orang ya jangan tiba-tiba ibu senyumin. Gitu. Nanti marah istrinya. Gitu. Taib. Ini kalau ada orang murah senyum, wajahnya sumringah, orang kan nyaman berinteraksi, bergaul dengannya. Apalagi dia misalkan orang yang penyabar, ya, sabar orangnya, orangnya tabah, tidak emosian. Kemudian dia orang yang tidak suka mengganggu orang dengan cara apapun. Termasuk, mohon maaf Ibu, parkir sembarangan. Ya, ini sering nih kasusnya di bulan Ramadan. Orang beli takjil, parkir mobilnya sembarangan sampai menjadikan orang macet. Kok bisa tenang begitu? Orang teriak-teriak, orang klakson-klakson, kok dia bisa enjoy tenang? Nah, dia nyakitin orang, ganggu orang. Ya. Harusnya dia perhatikan itu. Ini tindakan saya ini madarat enggak untuk orang? Kalau madarat jangan dia lakukan. Ketika ditegur malah nyolot. Ini orang enggak berakhlak. Ketika ditegur malah yang negur yang salah. Barakallahu fikum. Ibu kalau pakai rating kanan, belok kiri, ya, ditegur, ibu ratingnya salah, marah atau terima kasih? Iya. Paham lah kalau ibu-ibu di sini pasti berterima kasih. Iya, makasih Pak, sudah diingetin. Tapi ada ibu itu, mak-mak, nggak tahu mak-mak orang mana itu. Ya. Itu ketika ditegur malah kita yang negur yang salah. Kita malah yang dimarahin. Allahu Akbar. Akhlak ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar, tenang. Ibu misalkan parkir sudah bagus, ada motor nih ngalangin. Ada motor ngarangin. Mau marah-marah? Tidak menyelesaikan urusan marah-marah, apalagi ditendang-tendang motornya.
Yang benar itu cari yang punya siapa ini. Nggak usah marah-marah. Mohon maaf, saya mau keluar. Mobil saya nggak bisa keluar. Nggak usah pakai marah-marah. Nah, ini akhlak. Dan akhlak itu, ibu yang dirahmati Allah, apa yang refleks ya dari diri kita ini? Apa yang refleks dari diri kita ini? Ketika ada orang susah, refleks nggak kita membantu? Ketika ada orang ketika ada orang kemudian refleks nggak kita menyenangkan, membahagiakan, menyelamatkan orang? Kita murah senyum kepada orang. Nah, ini akhlak. Ada yang jibiliyah, ada yang kasbiyah. Ada yang memang bawaannya sudah bagus, dia sudah memiliki akhlak-akhlak itu. Ada yang memang kasbiyah. Kasbiyah itu dengan kita ikhtiar. Masing-masing kita kan punya potensi kekurangan. Ya, ada yang kekurangannya pemalas, ada yang kekurangannya temperamen, emosian. Nah, kekurangan-kekurangan itu maka kita mesti menempuh usaha untuk bisa setidak-tidaknya meminimalisir kekurangan itu. Ya. Syukur-syukur bisa dihilangkan kekurangan itu, kemudian berubah menjadi kelebihan. Nah, itu akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan hadis ini Ibu kalau diamalkan sudah kita punya tiket surga. Nabi ketika ditanya perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, jawabannya apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, kata para ulama, kalau kita amati madrasah puasa di bulan Ramadan, itu benar-benar merealisasikan apa yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Madrasah Ramadan itu mendidik kita kepada takwa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Masya Allah. Kenapa? Karena puasa itu mengantarkan kita kepada muraqabah. Ibu kalau bangun di pagi hari, misalkan sebagian orang mungkin kelelahan malamnya, di waktu sudah suruk, dia misalkan tidur sebentar. Jam 7, jam setengah 8 dia bangun misalkan. Di meja makan masih ada sisa-sisa makanan sahur. Suami sudah berangkat kerja, anak-anak sudah pada sekolah. Ibu sendirian di rumah. Masih ada itu sisa sahur. Menunya menu favorit lagi. Semur jengkol. Gitu. Ibu berani nggak sarapan kedua? Hah? Nggak ada loh suami, nggak ada anak-anak. Ibu berani? Ibu bisa nggak sarapan tuh? Bisa saja. Berani apa tidak? Tidak berani. Apa yang menghalangi ibu tidak berani? Karena ibu yakin Allah itu maha tahu. Suami memang nggak tahu, anak-anak nggak ada yang tahu, nggak ada siapa-siapa di rumah. Ibu mau sarapan kedua bisa sebetulnya. Tapi kita nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Kita merasa diawasi Allah. Eman-eman puasa saya. Dan begitu. Siang hari terik matahari. Kita wudu. Aduh enak ini. Korupsi sedikit saja. Ketika kumur-kumur itu. Bisa ibu? Bisa. Bisa saja. Tapi kan kita nggak berani. Nggak ada orang tahu. Orang tahunya kita sedang wudu. Tapi kalau kita sengaja kemudian lek gitu ya. Satu kali kumur-kumur lek gitu kan. Lumayan ya. Melegakan tenggorokan. Tapi Allah maha tahu. Kita nggak berani. Kenapa? Karena kita merasa diawasi Allah. Nah ini madrasah Ramadan. Takwa dimanapun kita berada. Kemudian terkait dengan diri kita sendiri jelas. Amal ibadah kita ningkat, taubat kita ningkat di bulan Ramadan. Bahkan akhlak kepada sesama juga meningkat. Ya. Suami yang temperamen itu kan rada kerem ibu ya kalau dia sedang
puasa. Kalau ada masalah, biasanya dia tidak langsung ngambek. Biasanya kan langsung saja ngambek. Gara-gara puasa, Masya Allah, kerem. Gitu ya. Walaupun bisa jadi malam setelah buka dia tumpahkan. Gitu ya. Tapi setidak-tidaknya di siang hari kerem. Masya Allah. Akhlaknya meningkat. Dan itulah madrasah dari puasa. Ya. Jadi kalau kita kaji madrasah siam di bulan Ramadan ini, merealisasikan ya isi kandungan hadis tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya berarti harapan besarnya dengan madrasah Ramadan ini kita benar-benar memiliki ketakwaan secara personal juga sosial. Soleh itu jangan sendirian. Berusahalah juga untuk menjadi muslih. Jangan sekedar salih, tapi berusaha untuk menjadi muslih. Ya, yakni orang yang ikut serta mensolehkan orang lain. Itu namanya muslih. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di ayat ke-35 dan seterusnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.